Hari ini ada satu tema di minggu ini, namanya dampak kesalehan dan didikan orang tua. Dampak kesalehan dan didikan orang tua. Kita ada di tema yang family of worship, keluarga yang menyembah. Kita tahu bahwa penyembahan itu bukan saja menyanyi, ya, penyembahan itu bukan saja main musik. Amin. Penyembahan itu bukan saja kita datang berdoa. Tapi penyembahan itu adalah semua eksistensi hidup kita. Ya. Jadi seluruh kehidupan kita itu penyembahan. Nah, ini perlu diingatkan bagi kita semua. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja bilang begini, oh gue mau datang menyembah Tuhan. Setelah pulang dari gereja kita nggak menyembah Tuhan. Kita malah lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah kita. Justru penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Jadi 2 kali 24 jam itu penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi mulai dari bahkan tidur pun saudara sedang menyembah Tuhan. Jadi seluruh hidup kita itu kita pakai untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan berpikir begini, oh sudah datang menyembah Tuhan di gereja, saya sudah lakukan segala sesuatu untuk berdoa untuk orang lain, itu penyembahan saya. Lalu kehidupan saudara setiap hari apa yang saudara lakukan? Itu bentuk penyembahan. Makanya gini, ada penyembahan yang benar dan ada penyembahan yang salah di hadapan Tuhan. Yang ada penyembahan yang berkenan dan ada penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat ini baik-baik saudara ya. Jadi jangan sampai kita salah. Ya, hari ini kita datang semuanya kita baik kayak malaikat. Tapi keluar dari sini hidup kita seperti apa? Ya, itu penyembahan yang salah kepada Tuhan. Itu penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang, mukanya manis, mulutnya manis. Tapi pulang dari tempat ini, hati kita seperti apa kepada orang-orang di dalam gereja? Itu kan perlu juga. Itu kan penyembahan kita. Kan semua eksistensi hidup kita, itu untuk penyembahan Tuhan. Makanya perlu kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita, Tuhan ciptakan kita seluruhnya untuk menyembah Dia. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi seluruh hidup kita itu kita harus pakai untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara datang di sini dengan muka manis, dengan perkataan yang manis-manis, keluar di dalam hidup saudara, di luar pun, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, saudara harus punya muka manis, saudara harus punya perkataan yang manis. Itu baru penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jangan kayak bunglon. Kalau tahu bunglon, saudara? Ada yang tahu bunglon, ada yang nggak tahu bunglon nggak? Tahu bunglon nggak? Tahu. Ya gitu, bunglonnya begitu. Kalau dia ada di satu komunitas, dia bisa berubah seperti komunitas itu. Ketika dia ada di komunitas yang lain juga, dia bisa berubah seperti komunitas itu. Di dalam Tuhan nggak boleh begitu. Di dalam Tuhan kita harus patenkan bahwa dalam kebenaran, kita ada di komunitas mana, kita harus tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Kalau di dalam gereja muka kita manis, dalam gereja perkataan kita manis, ya di luar pun harus begitu. Haleluya. Kalau di dalam gereja hati kita benar, hati kita tertuju kepada Tuhan, di luar gereja pun hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan rubah. Kalau rubah berarti saudara punya penyembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menyembah Tuhan. Bilang kiri kanan begini, seluruh hidupmu itu untuk menyembah Tuhan. Jadi pakai itu saudara, bukan saja di gereja, bukan saja ketika saudara baca firman Tuhan, lalu saudara sudah merasa diri kudus. Padahal hidup saudara di luar masih kudus semua, masih kacau semua. Enggak kayak begitu. Penyembahan kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita pakai, di mana saja. Bahkan ketika saudara ada di toilet, saudara harus pakai untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Di toilet ada tisu yang jatuh, lalu saudara lewatin begitu saja, saudara tidak menyembah Tuhan yang benar. Tidak layak bagi Tuhan. Kalau ada tisu yang jatuh di situ, ambil tisu itu, masukin di dalam. Itu penyembahan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ada toilet yang kotor, mungkin saudara bisa kerjain di situ. Itu bukti penyembahan saudara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bisa tapi kita nggak mau. Nah, hari ini kita sadar bahwa seluruh hidup kita pakai untuk menyenangkan Dia. Nah, 2 Timotius makanya gini.
kesalehan, dan didikan orang tua itu juga termasuk di dalam penyembahan. Ya, jadi ketika hidup saudara saleh, hidup saudara benar, itu penyembahan saudara kepada Tuhan. Dan ketika saudara mendidik orang anak-anak muda, saudara mendidik anak-anak saudara, saudara mendidik anak-anak rohani saudara, itu juga penyembahan saudara kepada Tuhan. Ya betul kan? Nah ini yang benar nih. Kadang-kadang anak-anak kita nggak mau didik. Kadang-kadang anak-anak kita salah, kita nggak mau nasihatin. Kita sudah tahu itu jalan yang salah, tapi kita tidak mau nasihatin. Saudara-saudara sedang membuat penyembahan yang salah kepada Tuhan. Ketika anak-anakku salah, tegur dia. Haleluya. Tegur dia. Supaya dia bisa berubah. Kadang-kadang ketika kita sudah sangat mengasihi anak kita takut. Jangan sampai anak kita marah kepada kita, kepahitan kepada kita. Lalu kita nggak mau tegur dia ketika dia salah. Ini kita sedang berikan penyembahan yang salah kepada Tuhan. Tuhan kasih anak-anak kita untuk kita didik dengan benar. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan saudara lanjarin dia untuk hidup tidak benar. Tapi ketika anak-anak dikasih buat kita, itu tanggung jawab kita untuk mendidik dia dengan benar. Kalau hari ini dia tidak ada dalam komunitas yang benar, arahkan dia, nasihatin dia untuk masuk dalam komunitas yang benar. Kalau dia mau pergi sendiri, antar dia datang ke komunitas itu. Halo? Itu penting. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir, udah di gereja, udah aman. Lalu kita biarin aja anak-anak kita seperti itu. Salah. Ketika anak-anakku nggak benar, kita harus menegur mereka. Kita harus menasihati mereka. Tapi harus dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, supaya anak-anak itu bisa berubah. Itu bentuk penyembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 5. Dia bilang ini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Ini Paulus ngomongnya ke Timotius. Dia bilang ini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang kulakukan, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ya, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Perhatikan baik-baik, Paulus ngomong kepada Timotius bahwa dia rindu untuk bertemu dengan dia. Kenapa? Karena seorang Timotius ini punya hidup di dalam kebenaran, punya iman yang luar biasa di dalam hidup dia. Makanya dia bilang begini, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nah kita lihat saudara, apa yang kita harus lakukan. Doa itu adalah dasar dari kesalehan dan didikan. Yang setuju katakan amin. Ya, Paulus berdoa supaya Timotius itu tetap kuat di dalam iman dia. Dia tidak melepaskan Timotius begitu saja, tetapi dia tetap berdoa siang dan malam. Artinya setiap saat Paulus mengingat akan Timotius. Karena melihat gini, kenapa sampai Paulus itu tertarik dengan Timotius? Karena Timotius ini berbeda dari orang-orang yang lain, dari anak-anak muda yang lain. Kalau saudara mau lihat, Timotius itu punya umur sama dengan edisi roket hari-hari ini. Ya? 17, 16, 17, 18. Seperti itu saudara. Anak muda seperti itu, dia menjadi daya tarik tersendiri bagi Paulus. Sampai Paulus kepingin rindu untuk ketemu dengan dia. Kenapa? Karena Timotius ini orang yang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, kita harus buat orang juga terkenang dengan kita. Karena apa? Karena karakter kita, karena kehidupan kita yang berubah. Kita bisa jadi dampak bagi orang lain. Sehingga ketika kita nggak ada di situ, orang akan bertanya, loh, kemana nih Bro Erik? Kemana nih si ini? Kemana nih si itu? Ya, mereka rindu dengan kita, sama seperti Paulus rindu dengan Timotius. Bukan karena Timotius punya duit banyak, bukan karena Timotiusnya ganteng, bukan karena Timotiusnya punya harta yang banyak, berhasil dalam bisnis, bukan. Tetapi karena karakter Timotius adalah karakter Kristus, makanya dia rindu untuk bertemu dengan Timotius. Haleluya. Makanya lihat ini.
Doa itu adalah dasar bagi kesalehan dan didikan. Orang yang mau benar-benar hidup saleh, itu ada orang yang intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin? Ya, orang yang intim dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak intim dengan Tuhan, jangan harap kehidupannya benar. Nggak bisa, kehidupannya nggak akan benar. Sama dengan kita mendidik anak-anak kita juga harus dasar yang benar kan? Harus dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita dapat dasar kebenaran firman Tuhan ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, makanya kita dapat dasar kebenaran untuk dapat mendidik anak-anak jasmani kita atau anak-anak rohani kita. Mungkin hari ini ada orang yang nggak punya anak, tapi dia punya banyak anak-anak rohani. Nah, itu juga Tuhan percayakan bagi dia untuk bisa mendidik mereka dengan baik. Haleluya. Kalau saudara punya anak rohani dan anak jasmani sekaligus, didiklah mereka dengan baik. Kalau saudara tanya begini, yang duluan mana? Sebenarnya sama-sama aja. Tapi kalau Tuhan percayakan anak jasmani saudara, setiap hari mungkin saudara baru dapat anak jasmani sekarang, lalu anak saudara harus didik mereka baik-baik dengan benar, sehingga mereka dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang tua saleh menopang anak-anak mereka bukan hanya dengan didikan fisik, tetapi dengan doa yang tidak putus-putusnya. Kadang-kadang kan kita suka mendidik anak-anak kita dengan fisik kan? Kalau salah sedikit marah, bahkan suka mukul. Betul nggak? Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Betul nggak? Suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Ya. Suka hal-hal yang fisik yang kita lakukan, mendidik anak dengan seperti itu. Padahal salah. Bukan itu saja yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah bawa mereka di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Ya. Bawa mereka dalam doa, Tuhan mampu merubah mereka. Haleluya. Tapi tugas kita tetap bisa menasihati mereka. Yang mengubahkan mereka bukan kita, tapi Tuhan. Haleluya. Bisa melalui kita, bisa melalui orang lain. Tapi tanggung jawab kita tetap menasihati, tetap mengarahkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena yang rubah mereka kan bukan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kita arahkan mereka untuk ada dalam kebenaran. Ya. Kalau kita arahkan mereka di dalam kebenaran, mereka akan jalan di dalam kebenaran. Mereka akan jalan dalam kebenaran. Itu penting. Ya, kalau enggak, ya saudara akan tetap marah-marah di rumah terus. Saudara akan teriak-teriak terus. Dan jangan harap anak-anak itu berubah. Kalau teriak-teriak itu, kenapa? Karena teriak itu bukan kebenaran. Halo? Halo, amin? Karena marah-marah itu bukan kebenaran. Pengalaman saya begitu, saudara. Dengan anak-anak saya. Marah, sering marah, teriak, tapi mereka nggak berubah. Justru mereka lebih tambah bandel. Mereka lebih tambah lakukan yang bikin kita pusing sendiri. Tapi ketika kamu lakukan kebenaran di dalam hidup mereka, sampaikan kebenaran dalam hidup mereka, mereka berubah. Kenapa? Karena kebenaran itu ada kuasa Tuhan di dalamnya yang bisa mengubahkan mereka. Haleluya. Gitu. Nah, doa orang tua itu menjadi benteng rohani dan kuasa yang menjadi langkah anak-anak di jalan Tuhan. Jadi doa itu menjadi benteng dan kuasa bagi mereka untuk mereka berjalan mengarungi kehidupan mereka. Kalau saudara mau lihat, anak-anak saudara itu berjalan dalam kebenaran Tuhan dan selalu stay di dalam kebenaran Tuhan, berdoa untuk mereka. Karena doa adalah benteng, penjaga hidup mereka. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kan kita jadi pusing sendiri, saudara. Ketika pulang anak tidak sesuai dengan kehendak kita ngomel terus. Kalau ngomel itu dalam kebenaran tidak apa-apa. Tapi kalau ngomel itu sendiri kata-kata nggak benar, jangan harap anak mau berubah. Karena yang bisa mengubahkan anak itu adalah perkataan kebenaran yang kita sampaikan bagi mereka. Perkataan kebenaran yang kita sampaikan bagi mereka, itu yang mengubahkan mereka. Kalau kata-kata makian, enggak, akan menghancurkan anak itu. Jangan berharap dia berubah ketika kata-katamu keluar kasar, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan harap dia akan berubah. Justru kamu akan menuai hal yang gak benar dari dia. Haleluya, saudara. Jadi mari tetap bawa mereka di dalam doa, ya, dan tetap nasihati mereka di dalam kebenaran.
Yang setuju katakan amin. Nah, hubungan kasih melalui teladan hidup ini penting. Jadi, didikan dengan kasih sayang dan kelembutan membuat anak merasa aman dan mudah menerima kebenaran. Saudara, anak-anak sekarang itu nggak mau ya menerima apa teguran yang keras, yang kasar apalagi. Ya, itu nggak mau. Tapi ketika saudara mau sampaikan sesuatu, menegur mereka, sampaikanlah di dalam kelembutan. Amin. Supaya mereka berubah. Haleluya. Kalau enggak, mereka tidak pernah akan bisa mau berubah. Kan mereka gini, ketika kita sampaikan di dalam kelembutan, mereka rasa aman. Ya, mereka merasa dirinya tidak tertuduh. Tapi mereka merasa, oh ternyata bapak gua atau mama gua nih sayang gua. Makanya dia sampaikan itu ke saya. Saudara, saya punya pengalaman dengan dua anak saya itu nggak mudah. Ya. Dua anak saya itu punya karakter yang berbeda. Tapi punya masalah juga luar biasa gitu. Sampai sekarang pun kita masih berproses untuk itu. Jangan pikir hamba Tuhan terus punya anak-anaknya. Enggak juga. Anak-anak sama semua. Tapi kan kita tahu gini, ketika kita didik mereka di dalam kebenaran, ya mereka akan bertumbuh di dalam kebenaran, walaupun kadang-kadang kemudaan mereka itu yang membuat mereka kadang-kadang suka tergelincir. Nah itu ketika tergelincir kita harus bawa mereka. Kita harus sampaikan kebenaran bagi mereka untuk bawa masuk lagi. Yang penting kita sudah tanamkan dasar bagi mereka. Karena mereka, dengar saudara, dasar itu tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak pernah. Mereka akan tetap di situ. Ya setuju katakan amin. Kalaupun mereka pergi, dengar, mereka akan ingat dan kembali. Mereka akan ingat untuk kembali. Jadi saudara, mari tanamkan dasar kebenaran dalam kehidupan anak-anak. Haleluya. Melalui siapa? Melalui teladan hidup kita di rumah. Dengar, apa yang kita buat di rumah itu akan diteladani oleh anak-anakmu. Kamu bilang begini, kamu harus ngomong yang benar dong. Kamu harus sampaikan kata-kata yang benar. Padahal di rumah kamu maki-maki. Padahal di rumah kamu marah-marah, perkataanmu nggak sehat, perkataanmu nggak benar. Ya gimana kamu jadi teladan bagi dia? Nggak mungkin. Karena dia akan lihat kamu setiap hari di rumah seperti apa. Kalau kamu suka marah istri suka ngomel suami, ya pasti keluar dia akan begitu juga. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Coba lihat kiri kanan bilang ini, senyum. Jadi tegang gitu. Dengar mari. Jadi kita harus jadi teladan yang baik bagi anak-anak cucu kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan sampai kita mau kita suruh anak-anak kita hidup benar, padahal kita punya teladan yang nggak benar. Kan ngaco namanya. Karena anak akan lihat apa yang papa dan mamanya lakukan di rumah. Anak akan lihat itu. Dan dia akan kerjakan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Lihat saudara. Kalau anakmu bergaul dengan teman, lalu orang-orang teman-teman kamu, teman-teman dia bilang gini, anakmu itu kasar loh. Anakmu itu nggak benar loh. Lihat, perhatikan. Di rumahnya pasti mama papanya juga kasar. Nggak benar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul. Pasti betul. Anakmu di rumah, anakmu di tempat, di dalam komunitas, tidak menghargai orang lain. Dengar, tidak menghargai orang lain. Cek di rumahnya. Pasti bapak dan mamanya begitu juga. Tidak menghargai orang lain. Karena apa yang anak-anak lihat, itu yang dia lakukan. Jadi kita harus sebagai orang tua, entah orang tua jasmani, orang tua rohani, kita harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Baru anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Ya. Hubungan yang dekat di dalam keluarga mencerminkan kasih Allah yang sejati. Jadi kita harus bawa anak-anak kita untuk datang di dalam kebenaran. Sehingga ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika orang masuk di dalam keluarga kita, orang menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu. Jangan sampai ketika orang datang di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, orang menikmati neraka di situ. Orang ketemu neraka di situ. Jangan, saudara.
Tapi buatlah keluarga saudara adalah keluarga yang harmonis, yang cinta Tuhan. Yang ketika orang lain datang di rumah itu, orang menikmati suasana surga di situ. Warisan iman yang tulus kita lihat. Nah, iman sejati bukan warisan darah yang otomatis ada, melainkan hasil dari kesalehan hidup yang nyata dan konsisten setiap hari. Jadi iman sejati, dengar-dengar. Ini kan Paulus bicara tentang siapa? Tentang Timotius kan? Nah, Timotius itu dia punya teladan bagi nenek dan mamanya. Itu teladan dia. Alkitab tidak mencatat bapaknya, tapi Alkitab mencatat tentang nenek dan ibunya atau mamanya. Nah, dia meneladani mama dan ibunya. Mamanya ibunya lagi. Mama dan neneknya. Itu. Dia meneladani mama dan neneknya. Yang punya iman yang benar, yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat Timotius menjadi orang yang berkenan, orang yang benar, orang yang punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kerinduan Paulus untuk datang kepada dia, kepingin ketemu dengan dia. Jadi iman yang sejati itu bukan warisan darah yang otomatis ada. Sekarang gini, kalau warisan itu turun dari bapamu yang udah benar, ya pasti hidupmu nggak benar dong. Iya kan? Tapi ketika warisan itu turun dari bapamu, dia konsisten hidup dalam kebenaran, wow, pasti hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya? Jadi konsisten itu penting. Kadang-kadang orang melangkah sesuatu dalam kebenaran, tapi mengakhirinya dengan kehancuran. Gitu kan? Banyak kita lihat orang seperti itu. Dia melangkah di dalam kebenaran, dia bawa langkah pertama itu dalam kebenaran. Tapi di tengah jalan, sampai akhir kebenaran, sampai akhir hidupnya, dia melenceng dari kebenaran. Kehancuran yang dia dapat. Ketika kita melangkah dalam kebenaran, kita harus mengakhirinya juga di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi konsisten itu penting. Jangan hari ini ketika anakmu baik, anakmu dapat nilai bagus, baru kamu puji-puji dia aja. Baru kamu lembut-lembutkan dia, kasih segala-galanya. Tapi ketika dia punya masalah, dia punya kesalahan sedikit, lalu kamu mulai maki-maki dia keras dengan, kamu tidak konsisten. Bisa nggak kita tegur dia? Bisa kita tegur dia, tapi tetap di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tetap di dalam kebenaran Tuhan. Nah itu penting Bapak Ibu. Nah bagi anak-anak dengar, penyembahan juga adalah ketika kamu taat dan tunduk terhadap orang tua, hormati orang tua. Itu penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika kamu mau mendengar teguran orang tua dan nasihat orang tua, dan kamu melakukannya dalam hidupmu, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Nah setuju katakan amin. Jadi dengar anak-anak, hari ini tidak hanya bicara tentang orang tua, tapi bicara juga tentang kamu. Bicara juga tentang anak muda. Nah kadang-kadang kan orang tua sudah lemah lembut juga masih tetap anak-anak kacau. Kenapa? Karena responnya gak benar. Nah penting untuk jaga hatimu. Kamu harus sadar yang tadi saya bilang, bahwa seluruh eksistensi hidupmu, seluruh kehidupanmu itu penyembahan kepada Tuhan. Jadi ketika kamu menghormati orang tua itu penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika kamu tunduk dan taat kepada orang tua, mendengar-dengaran kepada orang tua, itu bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Ada yang menyembah, ada yang penyembahan yang tidak berkenan, dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kamu tidak mendengar nasihat orang tua yang benar, ketika kamu melawan orang tua, itu penyembahanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat itu baik anak-anak, saya lihat anak-anak muda ini luar biasa banyak. Amin. Mari saudara, keluarga kita tuh harus menyembah Tuhan. Saya baru dapat apa ya? Dapat saran loh dari Bro King ketika saya duduk di situ. Tapi kenapa sih kita nggak pakai sih keluarga-keluarga untuk menyembah, untuk melayani di sini? Ya, seperti mungkin Kok Ihsan jadi song leader, Ci Iren dan anak-anaknya jadi singer di belakang, ya. Karena anaknya nggak banyak yang nggak bisa main musik kan, jadi cukup song leader terus singer aja, kan bagus. Saya bilang, saya dalam hati bagus juga. Kenapa nggak pakai dalam tema kita keluarga ini? Cuma kan tema keluarga ini sudah selesai sekarang. Dan apa-apa, sekali-sekali boleh kasih begitu.
Tapi kalau yang begitu jangan kasih ke Hari. Ya? Pengen singer aja, Pak. Ya. Yang nggak ngerti ya nggak ketawa aja. Ya? Yang nggak ngerti ketawa saja. Ya. Mungkin kalau istrinya bisa, tapi kalau Harinya jangan. Ya. Ya saya pikir bagus juga. Jadi usulan ini nanti diusulin aja ke koordinasi pemusik, pemuji-pemusik kalau ini. Dari gembalanya udah oke. Gitu. Kalau keluarga-keluarga mau ya udah, tapi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau keluarganya mau boleh, silakan. Justru itu jadi berkat loh. Itu penyembahanmu yang sempurna di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nah, teladan daripada orang tua atau ibu dan nenek Timotius ini itu benar membekas kuat di dalam hati anaknya, melahirkan generasi yang setia dan melayani Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat generasi yang setia di dalam Tuhan dan mau melayani Tuhan dalam setiap kehidupan dia, di setiap kehidupan dia, ya kita harus jadi teladan yang baik dong bagi anak-anak kita. Ya, kita harus jadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Supaya mereka lihat kita juga benar. Dan mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan. Dengar banyak anak-anak yang terluka bukan karena orang lain. Anak-anak banyak terluka itu karena orang tua mereka. Haleluya. Banyak yang terluka. Mungkin kalau kita tanya di sini banyak yang terluka. Tadi di Cipanas saya udah nanya ke anak saya, ternyata dia sudah selesai dengan saya. Ya, sudah nggak terluka lagi. Dulu terluka memang. Karena dulu waktu kecil-kecil saya tendang, saudara. Wow. Benar, saudara. Benar. Dulu waktu kecil ini kesaksian. Dulu waktu kecil, saya belum jadi pendeta ya, sorry, maaf. Ya, harus disclaimer dulu supaya kita tahu. Ya, saya belum jadi pendeta. Maka gua salah, anak masih kecil-kecil. Saya tendang, bayangkan aja orang sebesar saya, anak kecil gitu. Itu terbang tuh dia. Iya, benar. Ketika dia salah, Gregory itu salah, saya tendang, saya pukul gitu. Pukulnya bukan pelan-pelan lagi, saya pukulnya kencang-kencang, sampai teriaknya luar biasa. Benar. Nah, saya dididikan dari, ya Bapak Ibu tahu lah, saya ini orang jalanan. Ya, sebelum jadi pendeta saya orang jalanan. Premakan, tahu premakan? Ya, saya orang jalanan. Makanya karakter saya itu masih ketika waktu berkeluarga tuh masih gitu. Untungnya nggak pernah pukul istri. Nggak pernah saya. Semenjak istriku bersama-sama dengan saya selama 21 tahun, nggak pernah tangan saya mukul dia. Kalau anak-anak saya banyak kena tangan. Bukan jangan kena tangannya, kena kaki juga ya. Sampai terbang. Tapi ketika mereka dewasa, saudara, mereka sudah ngerti dan saya sudah tahu kebenaran. Saudara tahu apa yang saya buat bagi mereka? Saya panggil mereka masuk dalam kami. Saya ngomong ke mereka. Saya minta maaf dari mereka, minta ampun dari mereka. Papi salah, papi minta maaf dari kamu, papi minta ampun. Oh, mereka bilang apa? Iya Bapak, saya minta. Saya lepaskan. Saya kasih pengampunan kepada. Saya maafkan Bapak. Saya berdoa bagi mereka, saya kata peluk-pelukan, tangis-tangisan. Kayak film apa? Teletubbies. Gitu saudara. Akhirnya apa? Mereka aman. Kita bisa balut luka mereka dengan hal seperti itu. Nah, saudara, kadang-kadang orang tua tidak mau minta maaf kepada anak-anak. Ketika mereka sudah menyakiti anak-anak, mereka tahu bahwa kan harus seperti itu. Tapi kita nggak tahu hati anak-anak kita. Haleluya. Kita nggak tahu kan hati anak-anakmu. Nah, kita perlu ngomong dengan mereka. Sorry, tadi papi bikin begitu, papa bikin begitu, father bikin begitu, karena begini, supaya kamu jadi begitu. Mereka pasti ngerti. Dan kalau mereka sudah ngerti, dan mereka sudah memaafkan kita, saudara, peluk mereka, minta maaf dari mereka, dan berdoa bagi mereka. Selesai, saudara sedang membalut luka hati mereka, sehingga mereka tidak membenci lagi kepada saudara. Mereka tidak kepahitan lagi kepada saudara. Amin. Belajarlah begitu, saudara. Nah, teladan ini yang harus kita lakukan, supaya apa? Supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Nah, kita lihat. Kesalehan orang tua adalah menjadi warisan rohani. Jadi
kesalehan orang tua itu menjadi warisan rohani bagi anak-anak kita. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini warisan rohani yang didapat oleh Timotius dari kedua orang ini, dari ibunya dan neneknya. Saya nggak tahu kenapa Alkitab nggak tulis bapaknya. Ya, mungkin bapaknya bermasalah. Nggak tahu juga, nggak tahu juga. Tapi ingat bapak-bapak, kalau Alkitab sudah menciri seperti ini, hati-hati dengan bapak-bapak. Karena kadang-kadang bapak-bapak itu yang sangat menyakiti hati anak-anak. Karena saya bapak juga. Saya bapak juga. Anak saya itu 2 laki. Makanya lebih dekat mereka tuh ke maminya, bukan ke papinya. Sekarang ini sudah 3 tahun, baru mereka dekat dengan papi. Ya dulu juga mereka dekati, tapi tidak sedekat maminya gitu. Nah saya lihat firman ini, saya bilang, mungkin juga ayat Timotius tuh kayak begini. Ya, kayak saya begini. Yang mungkin tidak care dengan anak-anak. Yang lebih care itu ibunya. Bahkan nenek yang lebih care dengan cucunya. Nah saudara, bapak-bapak harus perhatikan ini dalam hidup. Karena yang punya anak itu bukan cuma ibu-ibu, istrimu, bukan. Tapi kamu juga yang punya anak kan? Haleluya. Amin bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Jangan ngantuk ya bapak-bapak. Harus care dengan anak-anak kita. Harus ajarin mereka dalam kebenaran Tuhan. Nah ini keren nih. Kalau Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dia bilang ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Di setiap tempat harus membicarakan kebenaran. Di setiap tempat harus menasihati anak-anakmu dalam kebenaran. Kenapa? Karena kadang-kadang lupa. Jangankan anak-anak, kita juga bapak-bapak lupa. Bahkan orang tua juga sering lupa kan? Benar nggak? Kita kan sering lupa mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita pun perlu kita untuk ngulang terus-menerus. Nah bayangkan, sesuatu yang ulang terus-menerus, itu akan jadi karakter kebiasaan dalam hidupmu. Nah terus kebiasaan itu dilakukan, akan jadi karakter. Jadi kalau kebenaran kita sampaikan, ngomong terus setiap hari, di meja makan, di tempat tidur, kamu lagi olahraga dengan dia ngomong kebenaran, jangan ya buat itu, karena Tuhan bilang ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada temanmu yang benci kamu, ampuni dia, berdoa untuk dia. Kamu setiap hari sampaikan itu bagi dia, di mana saja. Ingat, anak itu akan terbentuk karakternya, menjadi orang yang mengasihi sesama. Haleluya. Bahkan ketika musuhnya sendiri, orang yang membenci dia pun, dia pasti akan mengasihi. Karena kebenaran yang kamu taburkan bagi dia. Amin saudara. Nah, iman yang hidup lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak-anak belajar tentang Tuhan pertama-tama itu melalui apa yang mereka lihat di rumah. Jadi mereka belajar itu dari rumah, saudara. Mereka tidak belajar dari gereja. Makanya jangan salahkan gembala, jangan salahkan koordinator. Salahkan keluargamu, salahkan ibu bapamu di rumah, karena kamu tidak menjadi teladan yang baik di rumah. Lalu kamu bawa ke sini, salahkan gereja. Kacau kan. Kita di gerejanya cuma seminggu sekali dengan anak-anak itu. Tapi kamu setiap hari dengan mereka. Amin. Ini kekeliruan dari anak-anak Tuhan hari-hari ini, keluarga-keluarga Kristen hari ini. Kenapa? Kesalahannya dikasih semua ke gereja. Kesalahannya dikasih semua ke koordinator, ke gisi roket. Kesalahannya semua dikasih ke gembala, ke koordinator. Semua dikasih gitu. Lalu orang tua di rumah ngapain aja? Orang tua di rumah ngapain? Tanggung jawab kamu adalah mendidik dan mendewasakan anak-anak kamu di dalam kebenaran. Ya setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu jangan lupa mendidik anak-anak kamu dalam kebenaran. Bilang kiri kanan. Yang kedua, ngomong kiri kanan gini, jangan salahin gerejamu,
untuk anak-anak mendidik anak-anak kamu? Kita kan suka begitu. Kita ini cuma ketemu seminggu sekali, bukan? Ya, dengan anak-anak. Tapi orang tua setiap hari 24 jam mereka ketemu. Apa yang kamu lakukan? Ini penting loh, supaya kita jangan salah. Memang gereja juga punya tanggung jawab untuk mendidik dalam kebenaran. Benar, gereja punya tanggung jawab itu. Cuma yang paling utama itu dasarnya adalah dari keluarga. Haleluya. Yang dasarnya dari keluarga. Nah, keteladanan rohani orang tua menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan iman generasi berikutnya. Jadi keteladanan rohani dari orang tua itu menjadi fondasi dasar yang kuat untuk anak-anak bertumbuh dalam iman yang benar. Itu. Banyak orang nggak mau gini, banyak orang nggak datang ke gereja, banyak orang pindah gereja karena dia pikir gini, di gereja itu anak saya tidak bertumbuh, anak saya tidak mengalami Tuhan. Pengalaman akan Tuhan itu bukan dianya di gereja, tapi pengalaman akan Tuhan itu dari keluargamu. Amin. Itu. Jadi jangan salah berpikir loh. Kita kadang-kadang bisa begitu. Bukan saya lepas tangan, bukan. Kita akan bertanggung jawab. Kita tetap bertanggung jawab. Makanya kita bikin pengisi roket. Makanya kita bikin Rocky. Amin. Itu pertanggungjawaban dari gereja untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Yang setuju katakan amin. Bahkan Bapak Ibu pun kami bertanggung jawab. Ada konsel. Terus ada apa? Ada ibadah raya. Itu pertanggungjawaban kami sebagai gereja. Halo? Amin saudara? Itu penting tuh supaya kita tahu. Jadi jangan main salah-salahin. Harusnya salahin yang pertama ya diri kita sendiri. Mau koreksi diri kita. Benarnya gue sudah ajarin anak-anak gue benar nih. Gue sudah jadi teladan yang benar nggak ke anak-anak gue? Kalau belum jadi teladan yang benar, mulailah berubah. Jadi teladan yang benar bagi anak-anak kita. Supaya mereka berubah. Gereja itu cuma komunitas. Komunitas yang datang untuk saling memperkuat satu dengan yang lain. Lu dapat apa di keluarga kamu, lu sharing di sini, itu menguatkan gua. Amin. Itu baru benar. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah. Yang kedua, didikan yang berlandaskan firman Tuhan membentuk karakter dan tangguh. Ini saya bilang tadi. Saudara bisa ngomong, nyerocos kanan ini, tapi kalau bukan dalam kebenaran, itu tidak akan bisa mengubah anak saudara. Haleluya. Saudara bisa ngomong sepanjang hari itu, ngomel tentang dia, ngomel ke dia, marah-marah ke dia. Tapi kalau bukan dalam kebenaran, bukan kata-kata firman, jangan harap anak itu akan berubah. Justru dia lebih tambah parah. Haleluya. Amin, saudara. Itu. Nah, 2 Timotius 3, 14, 15 dan ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Anak-anak itu harus diajarkan kebenaran kitab suci, firman Allah, supaya dasar mereka kuat. Ketika ada ombang-ambing kesesatan, mereka bisa tahu, mengerti bahwa oh ini salah, karena dia sudah ada di dalam kebenaran, dia sudah mengerti kebenaran, dia sudah diajarin tentang kebenaran, dia sudah membaca tentang kebenaran. Nah, kalau kita tidak ajarkan mereka seperti itu, ketika masalah, badai, persoalan datang, kacau tuh anak. Ya, lebih tambah parah. Nah, karakter yang tahan uji tidak dibentuk ketika badai datang, tetapi jauh sebelum badai itu tiba. Yang setuju katakan amin. Demikian pula anak-anak perlu mengenal firman Tuhan sebelum mereka menghadapi tekanan dunia. Mereka perlu mengalami Tuhan. Mereka perlu mengenal firman Tuhan ya sebelum mereka menghadapi persoalan atau masalah di dalam kehidupan mereka. Jadi perlu tanamkan dulu dasar yang kuat supaya ketika badai datang, masalah datang, mereka tidak gugur, mereka tidak jatuh, tapi mereka tetap berdiri di atas kebenaran. Yang setuju katakan amin.
Nah, bayangkan ketika saudara tidak memberitakan, mengajarkan mereka tentang kebenaran, menasihati mereka tentang kebenaran. Bagaimana mereka ketika badai datang, ketika masalah persoalan datang, ada orang yang menuding mereka kacau. Ya, mereka kacau. Bahkan tak jarang ada orang yang bunuh diri karena dibully. Anak saya itu pernah dibully loh, saudara. Waktu SMP di BPK sih, dia nggak masuk itu kira-kira 2 minggu. Kita nggak tahu dia bolos. Saya sudah antar dia ke sekolah pakai motor sampai di sekolah, sudah sampai sekolah. Saya pulang dari situ dia keluar, dia nggak masuk kelas karena bully, saudara. Dia ragu itu, karena bully. Sampai 2 minggu dia nggak masuk sekolah. Sampai mami itu usir dia keluar dari rumah. Gara-gara apa nggak masuk sekolah? Ditanya baru tahu. Ternyata di sekolah itu dibully. Memang anak saya ini kan, ya saudara kenal Gerald. Jadi dia punya kekurangan lah. Dia punya kekurangan di pendengaran kan. Makanya dia pakai alat dengar. Jadi dia punya kekurangannya di situ. Makanya dia dibully di sekolah dia seperti itu. Dia nggak masuk 2 minggu. Selama 2 minggu dia nggak masuk. Sampai satu saat gurunya telepon saya, Pak, itu anak bapak, Gerald itu udah nggak masuk sekolah. Hah? Berapa? Sudah hampir 2 minggu. Aduh, kaget gitu. Maminya langsung naik darah. Marah. Pas dia pulang dipanggil, ternyata telepon dia lagi ada di dekat rumah kita di Cipanas. Itu sudah. Jadi ngantar dia ke sekolah, saya balik ke Cipanas, dia naik angkot lagi balik ke Cipanas. Itu jagonya anak tuh. Coba bayangkan. Kalau anak nggak dididik dengan benar, itu model kayak begitu, sudah. Jadi saya gini, saya tuh merasa saya bersalah karena nggak dididik dia dengan benar. Di satu sisi ya, tapi di sisi lain dia dibully. Itu juga yang buat dia nggak kuat. Akhirnya panggil pulang ke rumah maminya. Saya masih di sini, kantornya di sini. Maminya di rumah, maminya langsung angkat pakaian kamu, taruh di tas, keluar dari rumah. Keluar dia, saudara, benar dia keluar. Dia ambil tas dia ambil kumpulin tuh baju-baju dia masukin, dia keluar. Lu nggak tahu, gue telepon istriku. Loh, Gerald sudah pulang, sudah ketemu, sudah dia udah balik. Terus gue usir dia pergi dari rumah. Lu usir dia pergi dari rumah terus dia tinggal di mana? Anak sekecil itu umurnya masih SMP kelas 2. Lu bayangin, SMP kelas 2 tuh. SMP kelas 2 diusir. Saya telepon lah dia. Bu, kamu di mana? Tapi saya di sini, mami usir saya. Saya bilang pulang ke rumah. Dia bawa pulang ke rumah, terus gue dulu. Kenapa kamu sampai begitu? Baru tahu. Tapi ya, saya di sekolah itu dibully sama teman-teman. Jadi saya dijauhin, saya dibully oleh teman-teman saya. Saya langsung, saya bilang istriku, kamu dengar? Istri bilang, iya dibully tapi nggak boleh gitu. Namanya juga anak. Ya, kadang-kadang dia bisa menerima, kadang-kadang anak yang nggak bisa menerima. Ya, kan berbeda anak-anak. Makanya saya nasihatin, udah begini, kamu harus tetap kuat di sana, tetap ikut sekolah sampai lulus. Nanti kita pikirin. Akhirnya ketika dia lulus SMP, kita nggak masukin lagi di SMA. Kita masukin aja di homeschooling. Jadi dia sekolahnya di rumah, kan beres kan? Setelah lulus homeschooling, ya sekarang dia kuliah, puji Tuhan. Sekarang luar biasa tuh anak. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja ketika hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan gitu. Jadi ini, bukan pula anak-anak kita perlu mengenal firman Tuhan, ya, sebelum ada masalah datang dalam hidupnya. Supaya ketika masalah datang dalam kehidupannya dia jadi kuat. Sekali lagi saudara, saya pernah salah. Karena mendidik anak-anak saya nggak benar. Saya pernah salah. Akhirnya ketika mereka dibully itu mereka nggak kuat. Nah, berbeda. Ketika saya sudah pahami itu, saya mulai belajar. Saya mulai tanamkan kebenaran kepada mereka. Mereka mengerti. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan mereka, mereka tetap kuat menghadapi. Mereka tahu itu proses Tuhan. Oke, saya sudah selesai ini. Terakhir, dampak kesalehan melampaui satu generasi. Pemuji-pemuji maju. Firman Tuhan katakan gini, Mazmur 103, 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Jadi kita lihat dampak kesalehan itu akan melampaui satu generasi. Timotius, dia lihat bukan saja mamanya, tapi dia lihat neneknya. Itu berarti gini, melampaui generasi. Jadi saudara, teladan hidupmu itu, teladan hidup kita kepada anak kita, anak rohani atau anak jasmani kita, atau orang-orang di sekitar kita, itu akan berdampak luar biasa dalam hidup. Ya? Itu akan berdampak luar biasa, bukan saja bagi keluarga kita, bukan saja bagi anak kita, mungkin cucu kita, atau cicit kita. Ya? Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Sama-sama kita baca ini. Saya hitung 1, 2, 3. Suatu hari nanti anak-anak mungkin melupakan hadiah yang pernah kita berikan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan nasihat dan kehidupan yang mereka lihat setiap hari. Nah, setuju, katakan amin. Satu saat hadiah yang saudara berikan mungkin mereka lupa. Ya? Apapun yang saudara berikan bagi mereka, mungkin mereka akan lupa. Tapi semua nasihat benar, semua ajaran benar yang kamu sampaikan bagi dia, teladan hidupmu, mereka tidak pernah akan lupa. Haleluya. Mereka tidak pernah akan lupa. Makanya perlu konsisten di dalam kehidupan. Kalau hari ini kamu lakukan kebenaran, besok kamu harus lakukan kebenaran. Kalau besok kamu lakukan kebenaran, selanjutnya kamu harus lakukan terus kebenaran. Supaya anak-anakmu melihat, orang-orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Dan mereka menyembah nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini menguatkan kita semua. Dan akhirnya, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.